Gerakan boikot terhadap produk yang dianggap terafiliasi Israel makin menunjukkan tajinya. Para pengusaha di Indonesia ramai-ramai mulai teriak lantaran penjualan dagangannya terganggu. Terakhir, Kadin Indonesia, kumpulan atau organisasi dunia usaha, minta pemerintah bertindak. Intinya, pengusaha minta perlindungan dari pemerintah lantaran mengaku rugi dengan aksi boikot tersebut. Siapa sebenarnya yang terkena sengatan aksi boikot ini? Boikot terhadap produk yang dianggap terafiliasi Israel ini merupakan gerakan global yang bernama BDS atau Boycott, Divestment, Sanction, boikot, divestasi, dan sanksi. Gerakan tersebut menjalar ke Indonesia. Ditambah lagi, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada 8 November lalu yang menekankan agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Setelah MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, serta-merta daftar produk yang diklaim terkait Israel langsung beredar, baik di medsos maupun di aplikasi percakapan semacam WhatsApp. Tentu, daftar ini bukan dari MUI karena MUI membantah, melainkan berasal dari antah berantah yang tidak jelas sumbernya. Persoalannya, masyarakat langsung menyantap daftar tersebut. Sejumlah produk pun terkena dampaknya. Maklum, invasi Israel ke Palestina merupakan tragedi kemanusiaan yang mudah meresap dan berbuah sentimen negatif terhadap Israel serta pihak-pihak yang dianggap mendukungnya atau terafiliasi. Sejumlah barang yang terkena dampak dari aksi boikot ini pun mengeluarkan beragam strategi agar tetap diterima konsumen, misalnya penurunan harga. Di antaranya seperti dilakukan pada produk P&G, yaitu diskon besar-besaran hingga 50% banting harga. Kondisi tragis juga dialami oleh Starbucks lantaran keramaian gerainya tergerus. Gerai kopi ini menjadi sasaran boikot antara lain karena manajemen menggugat serikat pekerjanya Starbucks Worker United yang menyatakan dukungan kepada Palestina. Gerakan boikot Starbucks juga menjalar ke Indonesia. Starbucks pun merasa perlu membuat klarifikasi membantah tudingan pro-Israel. Tapi nasi telah menjadi bubur, sudah tak bisa dibuat nasi goreng. Kondisi serupa, jangan lupa, dialami juga oleh KFC, Kentucky Fried Chicken. Dampaknya yang dialami dua waralaba asal Amerika itu bukan hanya gerainya yang mulai sunyi, tapi juga nilai perusahaan. Saham pengelola Starbucks yaitu MAP Boga Adi Perkasa, anak perusahaan mitra Adi Perkasa, ikut tersengat. Hal yang sama terjadi pada pemilik KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia. Gara-gara urusan boikot-memboikot ini, harga sahamnya langsung menciut. Kelakuan bisnis yang kelabakan gegara persoalan boikot Israel ini memang beragam. Ada yang langsung menurunkan harga jual seperti produk P&G tadi, ada yang sekadar membantah seperti Starbucks, tapi ada juga yang langsung bikin gerakan beri bantuan ke Palestina seperti yang dilakukan McDonald. PT Rexo National Food, pemegang waralaba dan pengembang merek McDonald di Indonesia, langsung angkat bicara. Kata manajemen, mereka akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban di Gaza, Palestina. Bantuan itu akan disalurkan melalui organisasi sosial yang responsif dalam menangani para korban. Korban lainnya yang terjerat adalah Danone. Bahkan sempat trending di media sosial seperti X atau Twitter maupun di Instagram. Di lini masa, banyak yang menuding perusahaan multinasional asal Spanyol tersebut mendukung Israel yang tengah memborbardir jalur Gaza, Palestina. Manajemen Danone, produsen air mineral merek Aqua, langsung buka suara. Danone katanya tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel. Di Indonesia, Danone memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang di seluruh negeri. Tentu maksud pesan dalam komunikasi itu, kalau Danone diganggu, maka ada 1 juta pedagang di Indonesia yang terimbas.
Begitu juga 13.000 karyawan akan terkena dampaknya. Gaya komunikasi semacam yang mengancam ini sebenarnya gak laku sih dalam konteks menghadapi aksi boykot seperti sekarang. Yang jelas hingga saat ini aksi boykot tampaknya belum reda. Mungkin sepanjang aksi invasi Israel ke wilayah Palestina terus terjadi, semangat boykot masih akan terus berlangsung. Sebenarnya, mengapa aksi boykot mudah menjalar dan siapa yang paling potensial terkena dampaknya? Kalau kita lihat dari perkembangan kasusnya, pertama BDS tidak mengklaim sebagai organisasi. Namun, BDS adalah sebuah gerakan. Nah, gerakan ini kemudian mudah menjalar kemana-mana. Beda halnya kalau dia mengklaim sebagai organisasi, maka orang belum tentu juga mau ikut karena kemudian menjadi pengikut organisasi tersebut. Tapi ini adalah sebuah gerakan, sebuah semangat. Maka mulailah dia menjalar ke Afrika, kemudian ke Asia, dan sekarang juga ke Indonesia, tentu dengan target berbeda-beda. Namun semuanya punya landasan moral yang sama, melawan invasi Israel ke Palestina melalui sanksi moral yang damai pada yang mendukungnya, yaitu berupa boykot. Lalu produk apa yang sebenarnya sangat sensitif atau elastis terhadap aksi boykot ini? Kalau kita perhatikan, terutama yang kesenggol adalah produk retail, mass product. Mereka terkena sengatan sentimen anti-Israel yang mudah menjalar, seperti basah dari siraman bahan bakar yang bertemu dengan percikan api. Kemudian, produk-produk yang ada substitusi atau penggantinya di Indonesia. Apalagi kira-kira dengan derajat persepsi yang beda-beda tipis. Contohnya, ya kayak kopi Starbucks itu, yang merek lokalnya juga tidak kalah enak dan nyamannya. Begitu juga dengan Aqua, yang terus mengalami persaingan ketat dengan produk sejenis misalnya. Jadi, jangan anggap remeh sentimen masyarakat dalam konteks perdagangan industri retail. Semua bisa bermula dan berakhir dari persepsi. Itulah uniknya bisnis mass product. Eling lan waspada.